Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mambu, NIM R1C1223036. Klasifikasi batuan karbonat dan lingkungan pengendapan. Latar belakang, batuan karbonat penting dalam studi geologi karena sering menjadi reservoir minyak dan gas serta merekam kondisi lingkungan purba untuk mengambil karakteristiknya. Sedangkan klasifikasi dari Falk, Dunham, dan Klovan yang masing-masing menekankan pada komposisi, tekstur, dan struktur biologis. Lingkungan pengendapan seperti laut dangkal, laut dalam, reef, dan lagoon turut mempengaruhi jenis batuan yang terbentuk. Klasifikasi Falk dikembangkan oleh R.L. Falk. Klasifikasi ini menggunakan pada komposisi mineral dan tekstur batuan karbonat. Fokus utama adalah pada jenis butiran, laut, dan matriks mikrob atau semen sparge. Cara penggunaan: 1. Identifikasi jenis alham skeletal fosil old pellet. 2. Tentukan apakah pengikat berupa mikrob, matriks halus, atau sparge semen kristalin. 3. Gabungkan kedua komponen untuk memenangi batuan. Contoh: sparge olit, semen kristalin, sparge diomilit, fosil skelet, matriks lumpur. Klasifikasi Dunham digabungkan oleh J. Dunham. Klasifikasi ini berdasarkan pada pabrik atau tekstur batuan saat pengendapan, tidak terlalu memperhatikan komposisi kimia, lebih kepada hubungan antara butiran. Cara penggunaan: 1. Tentukan proporsi lumpur karbonat mutara butiran. 2. Amati apakah butiran saling bersentuhan dan bagaimana pengikat. Kategori: Blackstone 90% lumpur butiran mengapung dan lumpur Blackstone butiran saling. Klasifikasi Ember dan Klovan merupakan pengembangan dari Dunham ditingkatkan oleh klasifikasi batuan karbonat. Tiru murid mendapatkan detail pada kategori Bunstone untuk lebih akurat dalam studi lingkungan terumbu. Cara penggunaan: identifikasi keberadaan dan peran organisme dalam pembentukan batuan. Terbentuk mengikat menjebak sedimen. Kategori Freshman organisme seperti kerangka utama batuan. Perbandingan ketiga klasifikasi fokus pada komposisi mineral dan tekstur batuan karbonat dengan penamaan batuan berdasarkan kombinasi komponen seperti alham, matriks, dan semen, serta umum digunakan dalam analisis mikroskopis. Klasifikasi Dunham menitikberatkan pada tekstur saat pengendapan dengan penamaan berdasarkan pabrik dan hubungan antara butiran, dan cocok untuk pengamatan lapangan maupun mikroskopis. Sementara itu, Emery dan Klovan mengembangkan klasifikasi Dunham dengan memberikan subklasifikasi rinci pada Bunstone, khususnya untuk studi terumbu karang. Lingkungan pengendapan karbonat. Lingkungan laut dangkal memiliki energi tinggi dengan sedimen kasar dan berlapis silang, menghasilkan batuan seperti grindstone, pegstone, dan outlet limestone. Laut dalam mencirikan energi terendam, kaya mikrit dan fosil planktonik, menghasilkan mixstone dan kelp. Lingkungan reef bersifat masif, begonik, dan terikat organisme terbentuk plasmastone dan beadstone. Lagoon mengandung sedimen halus dan lapisan tipis, menghasilkan wixstone dan mikrit. Kesimpulan: 3 klasifikasi batuan karbonat memiliki fokus dan tujuan berbeda. Falk fokus pada komponisi mineral dan mikrotekstur. Dunham fokus pada tekstur dan hubungan antara butiran. Yang Klovan memperluas Dunham lebih spesifik untuk reef. Lingkungan pengendapan mempengaruhi sifat fisik batuan karbonat. Memahami klasifikasi dan lingkungan sangat penting dalam interpretasi geologi dan eksplorasi sumber daya alam seperti migas dan air tanah. Baik, sekian, terima kasih.